أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan sebelumnya tentang Isra, yaitu perjalanan rohani Nabi Musa alaihissalam berserta teman mudanya, telah disinggung firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ayat manapun yang kami mansuhkan atau batalkan atau kami biarkan terlupa atau dilupakan, maka kami mendatangkan yang lebih baik daripadanya atau yang semisalnya. Tidak tahukah engkau, wahai Muhammad SAW, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Telah dijelaskan bahwa yang dimaksud ayat di sini bukan ayat-ayat Al-Quran, sebab bagaimana mungkin Al-Quran yang merupakan kitab suci yang terakhir dan tersempurna, tiba-tiba ada pemansuhan ayat. Jadi inilah betapa tidak sembarangan orang memahami kandungan Al-Quran. Sebab kata ayat di sini bukan ayat Al-Quran. Sering kita menemukan dalam Al-Quran kata ayatin atau ayah, itu ayat-ayat. Artinya bukan artinya ayat-ayat Al-Quran. Banyak arti ayat itu, ayah itu, atau ayat-ayat artinya pesan, tanda, perintah. Walaupun bisa juga artinya ayat Al-Quran. Tapi jelas pemansuhan di sini bukan ayat Al-Quran ada yang dimasukkan. Sehingga timbullah di kalangan umat Islam, karena kejahilannya mengatakan bahwa ada ayat Al-Quran 700 yang dimansuh katanya. Kemudian seiring dengan bergeraknya waktu, berkurang lagi menjadi 400. Berubah lagi, bukan 400, hanya sekian, akhirnya hanya beberapa ayat saja. Nah inilah betapa kejahilan pun kadang-kadang terjadi di kalangan umat Islam, sehingga mengatakan di satu segi Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan az-zikra ini, Al-Quran ini, dan sesungguhnya akulah yang memeliharanya dari berbagai bentuk kerusakan. Tetapi di lain segi ada juga yang mengaku sebagai umat Islam, ulama Islam mengatakan bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang telah dimansuh, yang dimansuh. Seperti itulah. Bahwa jelaslah bahwa yang dikatakan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi misliha bukan ayat Al-Quran, tapi artinya syariat-syariat yang lama yang hanya berlaku bagi kaum tertentu. Misalnya Taurat adalah untuk Bani Israel. Begitu juga Injil hanya untuk Bani Israel. Tetapi Al-Quran adalah syariat untuk seluruh umat manusia, karena Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW berbeda dengan para nabi, para rasul Allah sebelumnya yang diutus hanya untuk kaumnya tertentu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah pembawa syariat yang diutus untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan ayat manapun yang kami mansuhkan atau kami biarkan terlupa, maka kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang semisalnya. Tidak tahukah engkau, wahai Muhammad, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, atas dasar inilah timbul juga suatu tuduhan bahwa di dalam Al-Quran ini katanya banyak sekali persamaan dengan Bible, dengan Injil segala macam, dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Berarti katanya Al-Quran itu bukan wahyu Allah Ta'ala, melainkan gubahan Muhammad katanya. Adalah karya
karya Muhammad dibantu oleh kaum-kaum untuk menuliskan pada siang, malam, sehingga terjadilah Al-Quran. Padahal jelas sekali dalam ayat ini bahwa adanya persamaan antara ajaran dalam Al-Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran dengan kisah-kisah sebelumnya, khususnya dalam Bible, bukan artinya Al-Quran ini adalah merupakan jiplakan. Bukan. Ini merupakan penyempurnaan contohnya. Contohnya, tubuh manusia. Tidak ada manusia yang dilahirkan langsung berkumis, dewasa, besar. Semua manusia yang dilahirkan melalui rahim ibu adalah pasti merupakan bayi. Menjadi balita, menjadi remaja, menjadi dewasa. Dan itu memerlukan pakaian. Dan pakaian ini tentu untuk bayi seperti itu sederhananya. Hanya cukup bikin pakaian yang sederhana, asal ada lubang buat kepala, lubang untuk tangan, lubang untuk kaki. Setelah dewasa berbentuk lagi, lebih besar lagi, lebih sempurna keadaannya. Begitu juga ketika mencapai kesempurnaan sebagai orang dewasa, lebih sempurna lagi, lebih besar lagi. Segala sesuatunya disediakan dalam pakaian itu. Begitu lengkap, begitu juga agama. Ya. Agama pun diturunkan tidak sekaligus, tapi berdasarkan keadaan, proses penyempurnaan kejiwaan intelektual manusia. Nah, atas dasar inilah Nabi Isa alaihissalam dalam Injil Yohanes 16 bab 16 ayat 13 sampai 16 dikatakan bahwa beliau mendapat wahyu dari Allah Ta'ala mengatakan bahwa masih banyak hal ya, yang harus kukatakan kepada kalian. Tetapi hari ini, saat ini kalian belum mampu menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran datang, maka dia akan menceritakan seluruh kebenaran. Jadi, mengapa ada persamaan? Karena tadi ada ajaran-ajaran syariat yang sifatnya kekal dari agama-agama sebelumnya tetap dipertahankan di dalam agama Islam, tapi diwujudkan dalam bentuk yang lebih sempurna dalam segala halnya. Intisarinya sama. Nah, inilah mengapa timbul adanya suatu kesamaan. Bukan karena Islam itu, Al-Quran itu adalah hasil jiplakan, bukan. Seperti pakaian tadi. Nah, jadi dalam Al-Quran itu, syariat Islam itu merupakan pakaian manusia yang paling sempurna. Karena pada zaman Nabi Muhammad, keadaan akhlak, perkembangan jiwa, kejiwaan, mental, intelektual manusia telah mencapai kepada puncak kedewasaannya. Oleh karena itu, sebagai imbangannya, pakaian rohani pun, yaitu dalam hal ini syariat, harus yang sempurna. Oleh karena itu, jika manusia tubuhnya telah dewasa seperti itu, hanya menggunakan pakaian-pakaian anak kecil, maka tentu bukan pakaian, bukan tubuh yang harus dirombak, tapi pakaian itulah yang harus dirombak. Nah, atas dasar inilah, maka Nabi Musa mengerti, Nabi Isa pun mengerti bahwa sampai dengan zaman beliau, syariat itu belum sempurna dan akan disempurnakan oleh kedatangan seorang nabi yang Nabi Musa mengatakannya dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 19 atau sampai 20 mengatakan akan datang nabi yang seperti Musa yang pada mulutnya Allah akan meletakkan seluruh kebenaran, dan barang siapa yang menentang apa yang diucapkan oleh nabi itu akan aku tuntut pertanggungjawaban darinya. Begitu juga Nabi Isa pun mengatakan bahwa akan datang roh kebenaran, akan menceritakan seluruh kebenaran. Seperti itulah. Jadi inilah makna dari ayat. Manapun yang kami mansuhkan atau tanda apapun, maksudnya syariat manapun yang kami mansuhkan, hapuskan, atau kami biarkan terlupa, maka kami mendatangkannya yang lebih baik. Atau yang semisalnya. Nah, arti yang semisalnya itu artinya ada persamaan-persamaan, tetapi tetap lebih baik, lebih sempurna dalam tata bahasanya. Lebih baik. Tidak tahukah engkau bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jadi
kembali kepada masalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Isra Nabi Musa alaihissalam, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada teman yang muda, aku tidak akan berhenti menempuh perjalanan ini sebelum aku sampai kepada pertemuan dua lautan, meskipun aku harus berkelana berabad-abad. Lalu selanjutnya Allah berfirman, falamma balagha majma'al bainihima nasiya hutahuma fatakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka tatkala mereka berdua sampai ke tempat di mana kedua lautan itu bertemu, mereka lupa terhadap ikan mereka dan ikan itu cepat-cepat mengambil jalan ke laut. Sebelumnya juga telah disinggung bahwa yang dimaksud dengan pertemuan dua lautan adalah ketika syariat Musa, syariat Taurat dan Injil itu sudah selesai, maka datanglah syariat Islam. Nah, di situ ada pertemuan dua lautan, yaitu masa pengutusan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai misal Musa, atau sebagai roh kebenaran yang membawa seluruh kebenaran. Inilah pertemuan dua lautan. Nah, dikatakan maka tatkala mereka berdua sampai ke tempat di mana kedua lautan itu bertemu, mereka akan lupa tentang ikan bekal mereka dan ikan itu cepat-cepat mengambil jalan ke laut. Kata hud, ikan dalam bahasa Arab, bila dilihat dalam kasyaf, dalam mimpi, dalam ru'ya, berarti rumah-rumah peribadatan orang-orang yang bertakwa. Jadi menurut arti kata itu, ungkapan maka tatkala mereka, yaitu Musa dan teman mudanya berdua, sampai di mana kedua lautan itu bertemu, mereka lupa tentang ikan mereka, mengandung arti bahwa ketika agama Musawi atau agama Taurat dan agama Islam akan bertemu, akan nyambung, yaitu jika syariat Musawi tidak akan berlaku lagi dan syariat Islam akan mulai berlaku yang merupakan lautan yang sangat luas, maka ketakwaan yang sejati di kalangan pengikut Musa dan Isa telah hilang. Dan selanjutnya ketakwaan sejati itu akan merupakan ciri khas pengikut syariat yang baru, ya syariat Islam. Ini artinya bahwa ikan itu lompat, hilang cepat-cepat mengambil jalan ke laut. Telah dijelaskan bahwa kalau ikan itu merupakan bekal, tentu bukan ikan yang hidup. Yang namanya bekal tentu adalah sesuatu yang mudah dimakan. Jadi jelas ikan juga di sini merupakan kiasan. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Dan ketika mereka berdua telah melewati tempat itu, berkatalah ia, Musa, kepada teman mudanya, bawalah makanan pagi kita, sesungguhnya kita telah merasa letih disebabkan perjalanan kita ini. Arti meminta makan pagi atau sarapan dalam kasyaf menunjukkan keletihan. Ini bisa dibaca dari Ta'thirul Anam. Dan ayat ini bermaksud menyatakan bahwa sesudah melewati tempat pertemuan dua lautan itu dan terus melanjutkan perjalanan secara terpisah untuk satu masa yang panjang, dan karena sudah letih oleh sebab menanti-nantikan yang dijanjikan itu dengan sia-sia, yaitu Ulangan 18:18, Nabi Musa dan teman mudanya Isa alaihissalam akan merasa heran. Maksudnya adalah Bani Israel dan kaum Nasrani akan merasa heran. Kenapa Nabi yang dijanjikan itu belum muncul juga? Kenapa Eli yang datang kedua kali yang sebelum Isa Al-Masih itu, Kristus, belum juga datang? Kenapa Al-Masih di akhir zaman juga belum datang? Kenapa ya? Akhirnya mereka merasa heran. Kenapa? Kan itulah ketika keliru memahami nubuatan, seperti itulah umat beragama akan berjalan sampai letih. Padahal yang dijanjikan telah datang. Itulah juga yang terjadi di akhir zaman ini. Dalam ayat itu,
sebutan Nabi Musa alaihissalam dan teman muda beliau itu alaihissalam dapat dianggap masing-masing kepada golongan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang dalam ahwal ini diwakili oleh Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam. Insya Allah masalah ini kita lanjutkan pembahasannya pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.